yang paling menarik dari Ariel Ortega ini adalah bagaimana cara dia dalam mencetak gol. Dan dia mengatakan kepada River Plate bahwa ada satu pemain bagus, satu mutiara terpendam yang Anda harus ambil. Menunjukkan bahwa dia memang pantas mendapatkan julukan sebagai The New Maradona. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner. Dan 3 hari lalu 4 Maret adalah ulang tahun dari salah satu pemain yang dikenal sebagai The Next Maradona. Salah satu pemain yang sangat unik dalam kasanah sepak bola dunia, yaitu Ariel Ortega. Jadi ini pemain yang lahir 4 Maret 74. Jadi itu sekitar 49 tahun yang lalu. Dan dia begitu mewarnai sepak bola dunia bersama dengan Argentina, River Plate, atau beberapa klub Eropa yang pernah diperkuatnya, antara lain Sampdoria, Parma, dan juga Valencia. Itu adalah klub pertamanya yang dia perkuat di Eropa. Nah, kenapa Ariel Ortega ini menjadi seorang yang sangat unik dalam sepak bola? Nah, kita akan bahas soal itu. Ariel Ortega ini mendapatkan julukan sebagai El Burrito atau keledai kecil karena tinggi badannya yang hanya 170 cm. Tetapi dia juga punya julukan lain, yaitu football postman atau tukang pos, karena memang dia selalu bisa mengantarkan bola-bola itu menjadi gol. Bola-bola sulit atau apapun itu menjadi gol penting terutama. Nah, yang paling menarik dari Ariel Ortega ini adalah bagaimana cara dia dalam mencetak gol, sehingga dia menjadi julukan sebagai Raja Lob. Jadi gol-gol yang diciptakannya itu begitu cantiknya, begitu indahnya, dan sebagian besar dicetaknya dengan bola lob atau bola chip melewati kiper dari semua posisi, baik dengan kaki kanan atau kaki kiri, dengan satu atau dengan dua sentuhan atau lebih. Jadi itu istimewanya dari Ariel Ortega. Bersama Argentina dia memperkuat timnas 87 kali dengan 17 gol, dan dia tampil membela Argentina di Piala Dunia 94, 98, 2002, serta bersama atau bergabung dengan skuad Argentina ketika meraih medali perak di Olimpiade 96 di Atlanta ketika itu. Nah, El Burrito ini memang sangat lekat dengan River Plate. Dia 14 tahun bersama River Plate dalam 4 kurun yang berbeda. Yang pertama adalah 91-96 ketika dia mengantarkan klubnya meraih Libertadores, Copa Libertadores tahun 96, dan tahun 2000-2002, kemudian 2006-2008, dan terakhir pada kurun 2009-2010. Nah, yang menarik bagaimana Ariel Ortega ini bisa muncul ke permukaan. Jadi bermula dari sebuah turnamen sepak bola junior di Argentina. Dia datang dari sebuah klub yang tidak begitu dikenal di luar ibu kota Argentina, Buenos Aires. Jadi kalau Argentina itu di Buenos Aires ini disebut sebagai salah satu kawah, di mana di situ banyak sekali pemain-pemain dengan bakat hebat dari Argentina. Tapi Ariel Ortega ini muncul dari Ledesma. Jadi Ledesma ini adalah sebuah kota kecil di luar Buenos Aires, di San Martin. Nah, ketika itu tahun 91 ya, dia masih memperkuat Atletico Ledesma, dan salah satu pemandu bakat seusai turnamen itu, yaitu Gustavo Gutierrez, menelepon River Plate, dan dia mengatakan kepada River Plate bahwa ada satu pemain bagus, satu mutiara terpendam yang Anda harus ambil. Nah, malam itu juga setelah turnamen itu, Ariel Ortega langsung teken kontrak dengan River Plate itu pada tahun 91. Dan 5 tahun dia bersama River Plate sampai berujung kepada Libertadores 96. Nah, petualangan Ariel Ortega ini berlanjut ke Eropa bersama Valencia tentunya, dan kemudian bersama Sampdoria. Nah, Sampdoria ada sebuah peristiwa menarik tahun 98-99. Waktu itu dia ditangkap karena mabuk-mabukan. Dia berantem dengan fans Sampdoria di sebuah klub malam. Dan itu hanya terjadi sepekan sebelum pertandingan penting melawan
Inter Milan yang ketika itu diperkuat oleh Ronaldo Nazario de Lima. Nah, pelatih Sampdoria waktu itu Luciano Spalletti yang sekarang menjadi pelatih Napoli mengatakan bahwa saya akan tetap memainkan dia apapun yang terjadi. Dan hasilnya apa? Hasilnya memang luar biasa. Waktu itu Sampdoria menang 4-0 melawan Inter. Ortega main 90 menit, main penuh dan memberikan 2 assist kepada Vincenzo Montella yang ketika itu membuat hat-trick atau 3 gol, dan 1 gol dibuat oleh Ortega lewat sebuah tendangan chip yang melewati kiper Gianluca Pagliuca. Dan itu adalah sebuah gol yang mendapatkan tepuk tangan bahkan dari pemilik Inter Massimo Moratti, dan juga dikatakan sendiri oleh Ortega bahwa saya paling suka gol itu. Gol ketika bisa membobol gawang dari Pagliuca. Nah, yang menarik dari gol itu Anda bisa lihat sendiri bagaimana Pagliuca seperti kebingungan mencari di mana bola berada, di mana Ortega ini mengarahkan bola. Jadi ada sepersekian detik di mana Pagliuca bingung mencari bola lewat lob dari Ortega. Nah, itu adalah salah satu gol paling cantik yang dimiliki oleh Ortega. Nah, kemudian dari Sampdoria dia sempat ke Parma ya, dan dibilang bahwa ini adalah salah satu mutiara yang pernah, atau mutiara terbaik yang pernah dimiliki oleh Parma. Nah, bicara tentang Ariel Ortega dan juga kekhasannya dalam mencetak gol ini, sampai memunculkan aturan tidak resmi dari klub-klub yang menjadi lawan tim yang diperkuat oleh Ariel Ortega. Jadi aturan tidak resminya berbunyi seperti ini. Nomor 1, kiper tidak boleh maju 1 langkah pun dari garis gawang ketika bola dibawa oleh Ariel Ortega. Nah, peraturan kedua adalah jangan lupa ingat selalu peraturan pertama. Kenapa bisa muncul aturan seperti itu? Karena memang Anda bisa lihat cuplikan-cuplikan gol dari Ortega, bagaimana dia begitu master, begitu ahli dalam gol-gol dengan lob, dengan chip ya, jadi melewati parabolik, melewati kiper yang sulit dijangkau oleh kiper ya, begitu cantik, begitu indah, begitu menawan gol-gol yang dibuat oleh Ariel Ortega. Cuma ada persoalan tersendiri ya bagi Ariel Ortega ini, atau problem yang dimiliki oleh Ariel Ortega, yaitu salah satu kendala dia itu adalah kecanduan alkohol ya. Alkohol ini menjadi salah satu kelemahan utama dari Ariel Ortega. Mungkin bukan pada taraf kecanduan yang parah ya, tetapi dia memang tidak bisa lepas dari alkohol, dan itu jelas mempengaruhi performa juga, sehingga tidak stabil. Bahkan sebutan The New Maradona itu, kalau melihat bakatnya itu sudah sangat menempel kepada Ariel Ortega. Tapi itu tadi, problem dia adalah alkohol, dan satu hal lagi yang kemudian mengikuti adalah temperamental. Jadi dia gampang marah. Salah satu yang paling dikenal publik tentu adalah ketika Argentina bertemu dengan Belanda di Piala Dunia 98 waktu itu. Anda kalau ingat ada gol cantik dari Dennis Bergkamp ya ke gawang Argentina Piala Dunia tahun 98, dan di situ Ariel Ortega mendapatkan kartu merah di menit-menit terakhir ya, karena menanduk kiper Belanda Edwin van der Sar. Nah, itu salah satu contoh betapa Ariel Ortega ini meskipun memiliki bakat yang luar biasa, style yang begitu menawan, tetapi dia tetap punya kelemahan sebagai manusia, yaitu temperamental yang akibat dari alkohol. Tapi di luar itu, Burrito menunjukkan bahwa dia memang pantas mendapatkan julukan sebagai The New Maradona. Nah, sekian ulasan tentang Ariel Ortega. Kita akan ketemu dengan ulasan-ulasan lain tentang bintang-bintang masa lalu yang memiliki skill atau keahlian luar biasa. Silakan tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu dalam ulasan berikutnya. Salam.